Om Swastiastu, Mas Dharma dimanapun berada, kembali dengan saya Nyoman Gurdana dalam channel YouTube Undagi Bangunan Bali. Kali ini saya akan membagikan tutorial tentang tata letak dan fungsi bangunan di pura, ya, seperti itu. Jadi pada tutorial sebelumnya saya sudah menjelaskan tata letak fungsi bangunan pada level pertama atau di Nistha Mandala atau di Jabo Sisi, dan juga saya sudah menjelaskan di video selanjutnya, di video kedua ya, tentang tata letak dan fungsi bangunan yang ada di pura, khususnya di Jabo Tengah atau Madya Mandala. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tata letak dan fungsi bangunan di pura, khususnya untuk di Jeroan atau di Utama Mandala. Untuk itu silakan tonton terus video saya ini sampai selesai. Jangan lupa setelah itu di like, di subscribe, di share atau bagikan, karena dengan berbagi jadi semakin banyak teman atau sahabat kita yang tahu tentang tata letak dan fungsi bangunan di pura. Baiklah, kita mulai saja. Jadi pertama-tama saya jelaskan di sisi ya paling kiri ini namanya peletasan ya, peletasan. Jadi fungsi dari peletasan ini khusus niki tempat keluar ya. Ini peletasan ya, tempat keluar ya, tempat keluar atau tempat medal ya, tempat keluar atau medal pemendak. Jadi pemendak yang selesai sembahyang atau berkegiatan di Jeroan, tempat keluar dari Jeroan ke Jabo Tengah atau tempat keluar dari Utama Mandala ke Madya Mandala. Nah, kemudian yang paling kanan, di sisi kanan ya, sisi kanan ini juga namanya peletasan ya, sisi kanan dari objek yang saya masukkan juga namanya peletasan. Jadi fungsinya adalah tempat masuk ya, entry, tempat masuk pemendak, masuk dari Jabo Tengah atau Madya Mandala ke Jeroan atau ke Utama Mandala. Jadi ini tempat masuknya dan ini tempat keluarnya, atau ini ngeranjing, ini medal, seperti itu ya. Seperti itu fungsi peletasan. Nah, kemudian yang di tengah-tengah ini pas di lingkaran ini ya, saya hapuskan dulu ya. Nah, pas yang di tengah-tengah ini yang saya warnakan kuning ini namanya gelung kori ya, gelung kori atau bisa disebut juga candi nggih. Candi itu ya, sama bentuknya seperti ini ya, tingginya niki sekitar 12 meter ya. Ini fungsinya adalah sebagai tempat keluar masuk secara skalo dan diskalo, seperti itu. Baik, skalonya adalah pemendak umat, dan kemudian untuk diskalonya adalah tempat keluar masuk Ido Sesungguhna, seperti itu yang bisa yang sampaikan. Nah, kemudian sekarang next kita ke Jeroan ya, kita ke Utama Mandala ya, kita masuk dari sini aja ya, masuk dari sini. Jadi di sisi utara ini, nah sisi utara ya, mana niki, waduh gambarnya berat sekali ini ya, mana sisi utara, oh ya ketemu, ini adalah sisi utara, kita ketemu dengan bangunan ini ya, bangunan ini namanya Sambyangan seperti ini. Fungsi dari Sambyangan ini adalah tempat berkumpul, tempat parum, tempat Ido Batara ketika katuran piodal berkumpul. Kita kumpulkan di sini di Sambyangan ya. Kemudian di dalam di Sambyangan ini ketika sudah melinggih Ido Batara, jadi bersama-sama katur piodal atau katur upakara, seperti itu. Itu tujuannya ya untuk Sambyangan. Kemudian next sekarang untuk bangunan yang kecil di tengah ini adalah, nah ini namanya Balai Pengastawan atau Balai Pemujaan ya. Jadi fungsinya ini adalah tempat mepuja atau tempat ngastawa dan yang jero ya, atau selinggih.
Jadi ketika jero mangku atau selinggih memimpin persembahyangan atau mengaturkan upakara atau sesaji, dari inilah tempatnya ya. Nah, ini tempatnya sebagai tempat mengaturkan, tempat memuja dan juga tempat memimpin persembahyangan seperti itu. Nah sekarang di sisi selatan ya, di sisi selatan ini namanya Balai Santi atau Balai Kidung ya, Balai Kidung, Balai Santi. Jadi fungsinya ini adalah tempat mesanti atau tempat mekidung. Karena santi atau kidung itu bagian dari pancaswara ya. Salah satunya tadi adalah suara pukul, suara gong, suara kidung, suara puja, suara benton ke pancaswara mengiringi ketika kita ngatur piantau ya. Nah sekarang ke Pelinggih ya, ke Pelinggih sisi utara. Ini penjenengan namanya. Penjenengannya adalah linggih Ida Betara, sana melinggih Uki Ring Puro ya. Entah apa itu manifestasinya, jadi ini linggihnya di sisi sini. Seperti itu. Makanya ada orang bilang Ida Betara sana melinggih Ring Puro iki. Inilah yang dimaksud dengan penjenengan. Oke, di sini tempatnya, di sini istana beliau. Seperti itu. Jadi sekarang next ke selatan sedikit ya. Ini namanya Padmosano ya, walaupun gambarnya adalah Padmosari. Kalau Padmosano itu kan lengkap, ada Bedawang, Naga, Garuda, Wisnu seperti itu. Jadi ini Padmosari, yang tiang zoom, yang tiang garis skala ya, kita anggap aja Padmosano ini ya. Ini adalah linggih Ida Sang Hyang Widi Sane Meraga Tritunggal. Nah ya, Tritunggal itu apa? Jadi Siwo, Pramosiwo dan Siwo seperti itu. Nah sekarang di sebelah selatannya itu namanya Gedong ya, Gedong. Nah, Gedong ini tempat melinggih ya, istana melinggih sane meraga tapakan utawi pralinggo ya, utawi pratimo. Ariki genahnya nggih niki tempatnya melinggih. Nah seperti itu. Nah kemudian yang di sisi selatan namanya ini pelinggih Ratu Ngurah. Ratu Ngurah ini sebagai pengenter ya, sebagai moderatornya puro ini, dari moderatornya Ida Sang Hyang Widi ya, penyambung ya, penghubung maksud dari umat kepada Ida Sang Hyang Widi Waso Pelunasican. Ini adalah jadi ini adalah stana Ratu Ngurah seperti itu. Ratu Ida Dane umat semuanya yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Jadi khusus kepada para wikan, hari sejaroning bangunan Bali, sejarahnya agama, bila ada salah kata yang dia sampaikan dan ada hal yang berkenan, saya secara pribadi Nyoman Murdana minta maaf dan selalu dan tetap minta tuntunan ya, agar lebih sempurna dalam titiang menyampaikan tutorial. Semoga apa yang dia sampaikan bermanfaat. Jadi karena terbatas waktu, tutorial kali ini saya akhiri, saya sinap dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.